Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, kita masih berdialog bersama dengan Cecilia Berebuti, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Malaka. Ibu Cecilia tadi sudah menjelaskan mengenai bagaimana proses untuk melakukan pewarnaan dengan bahan alami ya, melalui proses pewarnaan ini tentunya diharapkan nantinya akan lebih banyak lagi begitu pengrajin-pengrajin yang bisa selain melestarikan budaya di Kabupaten Malaka ini yakni menenun juga kain tenunnya juga bisa dipasarkan ke mana-mana. Nah, ini dipasarkan kemana ini targetnya, Ibu? Ya, targetnya masih nasional dulu, tetapi memang saya sementara lagi membuka jaringan ke Belanda karena ada beberapa teman saya yang memang pernah sudah melakukan pameran di Belanda dan beberapa kain memang dikirim ke Belanda itu continue. Semoga saja tenun Malaka ini bisa go internasional gitu. Selama ini dipasarkan kemana saja kalau secara nasional tenun Malaka ini? Kalau selama ini kan kebetulan kita Pak Wakilnya kan dengan Pak Bupatinya baru dilantik sekitar 6 bulanan. Jadi yang kemarin-kemarin saya belum begitu tahu. Cuman yang saat ini saya tahu pasarannya masih di dalam seputaran wilayah NTT. Apa sih kelebihan dari tenun Malaka ini dibandingkan kain tenun lainnya? Oh ya, kelebihannya Malaka ini dengan motifnya yang beraneka ragam. Jadi motifnya kalau di kabupaten lain seperti yang saya lihat, motifnya kurang banyak sih. Kalau kita di Malaka tuh pilihan motifnya banyak. Kemudian ada pun motif yang ikat. Kalau motif ikat kita punya nilai sejarahnya, ada ceritanya, ada filosofinya dari kain itu. Apa itu filosofinya? Jadi setiap orang yang mau beli selalu saya ceritakan. Jadi ini kalau yang saya pakai motif biasa, tetapi motif yang namanya kalau kita di sini bilang putus atau tenun ikat, yang diikat dulu kemudian yang diikat kita warnain, nanti yang putihnya itu pewarna, yang diikatnya enggak. Jadi dibuka nanti dia berbentuk motif. Jadi ikatannya tuh sudah diikat sesuai motif apa yang kita mau tenun gitu. Ini sebenarnya seperti kalau di luar negeri atau kalau seperti tren masa kini itu seperti tie-dye begitu mungkin ya Bu ya? Ya. Saya lihat beberapa video di YouTube juga ada sih, tetapi itu kain ya. Kain yang diikat-ikat kemudian dicelupin ke pewarnaan alam. Ya dari kulit bawang, dari ampas kopi, dari kulit alpukat ya. Saya sempat lihat beberapa video. Nah, tetapi punya kita tuh masih benang. Jadi bukan dalam bentuk kain, benang. Nah, ini rencananya selain ke Belanda akan dipasarkan kemana lagi dan bagaimana strategi penjualannya nanti? Ya, mungkin selain Belanda kita masih cari lagi jaringan-jaringan lain. Sementara saya berupaya dengan tim saya untuk jika ada setelah masa pandemi ini berakhir, saya maunya secepatnya pandemi ini berakhir biar ada pameran-pameran di mana kita diundang. Beberapa waktu lalu dari diaspora memang sempat mengundang kita, tetapi karena masa pandemi jadi ditunda. Nah, itu usulannya itu kayaknya ke Italia. Tapi memang masih ditunda karena masa pandemi ini. Iya, memang selama ini kekurangannya adalah mereka tuh kurang terkoordinasi, kemudian juga kurang terfasilitasi begitu ya untuk bisa melakukan pemasaran ke daerah lain. Nah, ini selama ini berapa banyak pemasukan yang mereka dapatkan dan nantinya targetnya akan diharapkan dapat berapa? Maksudnya gimana target? Jadi selama ini pemasukan yang mereka dapatkan berapa Ibu dan kemudian targetnya akan meningkat berapa persen pemasukan atau pendapatan mereka? Jadi gini, pendapatan mereka kan naik turun karena tergantung kalau misalnya kainnya tidak laku ya berarti tidak ada pemasukan. Jadi kain itu disimpan aja. Apa nunggu misalnya ada tamu dari luar kabupaten atau ada kunjungan baru kainnya dibeli oleh mungkin dinas atau dari pemerintah untuk pakai pengalungan dan lain-lain. Tetapi untuk penjualan seperti biasa hari-hari lebih ke masyarakat kembali ya, mungkin ya kayak misalnya ibu-ibu yang anaknya mau sekolah ini. Saya nggak punya duit nih, minta tolong ke mungkin ya kepala dinas atau siapalah yang mungkin dirasa mampu untuk membantu dia, dikasihkan kainnya untuk dijual gitu. Dalam 1 bulan biasanya satu pengrajin ini bisa berhasil menjual berapa kain tenun, Bu? Kalau satu penjual biasanya sampai 2-3.
1 bulan 2 sampai 3 kain. Karena dalam 1 bulan itu hanya bisa menghasilkan kain sekitar 2 sampai 3. Kalau memang dia continuous hari-harinya hanya menenun bisa dapat sampai 3 kain. Tetapi kalau memang diselingi dengan pekerjaan lain mungkin hanya bisa 2 kain. Nah, ini dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Ibu dan kawan-kawan ini dari Dekranasda, apa yang diharapkan dalam satu pengrajin ini bisa menghasilkan peningkatan berapa kain dan diharapkan mendapatkan pendapatan peningkatannya berapa persen? Ya, saya inginnya begini, masyarakat lebih menjadikan menenun ini sebagai mata pencaharian. Jadi jangan hanya sambilan, hanya buat iseng-iseng, jangan. Jadi jadikan ini suatu mata pencaharian, karena itu proses pengerjaan harus continue. Jadi mungkin dipatok nih 1 hari kerjanya berapa jam. Misalnya orang di kantor biasanya 8 jam kerja. Ya kalau memang merasa capek 6 jam lah. Jadi 6 jam tiap hari kan terkontinu, teratur, terjadwal waktunya. Jadi 6 jam. Saya yakin kalau dalam 1 hari dikerjakan dengan 6 jam, kain-kainnya itu bisa dihasilkan per minggu itu 1. Jadi biasanya yang 1 bulan hanya 2 atau 3 kain, ini 1 minggu 1. Artinya terjadi peningkatan menjadi 4 kain begitu ya Bu ya? Kain ya, bisa dihasilkan, 1 penenun bisa menghasilkan 4 kain dalam sebulan. Dengan pemasukan akan meningkat ditargetkan berapa persen? Ya sekitar 50% bertambahnya kan, dari yang setengah ke setengah kan. Awalnya mungkin hanya 2-3, sekarang bisa sampai 4. Oke, baik. Terakhir Ibu, mungkin bagaimana harapannya untuk bantuan dari pemerintah terhadap para pengrajin ini ke depannya seperti apa? Ya, saya mungkin lebih meminta kepada para pembesar pemerintah untuk lebih mengadakan mengalokasikan dana-dananya lebih ke kelompok-kelompok penenun. Karena saat ini pemerintah tuh lebih cenderung ke hal-hal besar, sedangkan yang kecil-kecil ini dilupakan. Jadi saya berharapnya adalah dana yang dialokasikan memang khusus untuk para penenun ya, mungkin dan bukan penenun aja, maksud saya banyak kan UMKM yang bisa kita berdayakan. Baik, jadi kedepannya diharapkan ada perhatian lebih begitu ya kepada para pengrajin UMKM, termasuk dengan para penenun ini, supaya tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cecilia.